Halo guys, selamat datang di Jalan Afirmasi. Sebuah perjalanan sederhana, tapi semoga selalu menghangatkan, di mana kita bisa berbagi cerita, merenung bersama, dan belajar tentang kehidupan. Aku ingin nanya nih, pernah gak sih merasa waktu berjalan terlalu cepat? Hari ini baru aja dimulai, tapi tiba-tiba udah malam. Atau mungkin sebaliknya. Pernah gak sih kamu ngerasa 1 jam itu terasa seperti seabad? Hanya karena kamu sedang gelisah, sedang menunggu, atau bosan. Waktu itu kayak aneh banget gitu kan. Kadang ia berjalan, kadang jalannya cepet, kadang ia jalannya lambat. Kadang terasa seperti kabut, kadang seperti keajaiban. So, mari hari ini kita menelusuri misteri itu bersama-sama. Kita kan hidup di dunia yang diatur oleh jam. Pagi, siang, sore, malam, ada kalender, tanggal, deadline. Semuanya menuntut kita itu untuk menghitung. Tapi kalau kita berhenti sejenak nih, duduk dalam diam, lalu bertanya, apakah waktu itu benar-benar nyata? Seorang filsuf Yunani kuno, Heraclitus, pernah berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa mandi di sungai yang sama 2 kali karena air yang mengalir sudah berbeda, dan kamu juga sudah berbeda." Nah, sungai itu dianalogikan sebagai waktu. Kita berlari di atas alirannya, tanpa pernah bisa kembali ke titik yang sama. Itulah mengapa waktu itu terasa blur. Kita sering mengingat masa lalu, tapi masa lalu hanya hidup di dalam ingatan. Kita sering mencemaskan masa depan, tapi masa depan itu hanya hidup di dalam imajinasi kita. Yang benar-benar kita miliki itu sebenarnya hanyalah saat ini. Dan seringkali kita bahkan melewatkannya. Banyak nih dari kita yang berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu. Besok deh aku mulai lagi. Nanti aku belajar. Suatu hari nanti aku akan mengejar impianku. Tapi hari demi hari terlewat begitu saja. Dan kita masih berada di titik yang sama. Kita menyanyiakan waktu dengan menunggu, dengan terlalu banyak mikir, dengan menunda-nunda. Ada pepatah bijak nih dari Jepang yang berkata, "Hiduplah seolah-olah besok kamu akan mati, dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya." Kedua kalimat itu mengajarkan kita tentang keseimbangan. Jangan menunda hidup, tapi jangan juga terburu-buru hingga kehilangan makna. Sekarang mari kita bicara tentang keajaiban. Keajaiban dari waktu itu sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa momen-momen ketika waktu itu seolah berhenti? Mungkin ketika kamu sedang tertawa bersama sahabatmu, atau ketika kamu menatap langit senja dan semuanya terasa begitu indah, begitu sempurna. Atau saat kamu sedang bekerja dengan penuh cinta, tiba-tiba kamu lupa waktu. Tapi anehnya, kamu menyelesaikan begitu banyak hal. Itulah the magic of time. Jadi waktu itu seolah meluas ketika kita hadir penuh. Kita tidak lagi terikat oleh jam di dinding, tapi oleh kedalaman rasa di dalam diri. Psikolog modern menyebut ini sebagai flow state. Sebuah keadaan ketika kita begitu larut dalam apa yang kita lakukan, sehingga kita lupa dengan detik-detik yang berjalan. Di sanalah produktivitas sejati muncul. Bukan dari memaksa diri, tapi dari menikmati setiap detik. Ada sebuah kisah dari Rumi, penyair dan sufi besar dari Persia, yang mungkin teman-teman juga semua tahu. Beliau berkata, "Masa lalu dan masa depan hanyalah tirai yang menutupi mata kita. Yang ada hanyalah momen ini. Dan jika kamu mengisinya dengan cinta,
seluruh hidupmu akan menjadi cahaya. Begitu pula dengan Marcus Aurelius nih, kaisar filsuf dari Roma. Dalam Meditations, ia menulis, jangan hidup seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian menggantung di atas kepalamu. Sementara kamu masih hidup, sementara kamu masih bisa, jadilah lebih baik. Kedua orang besar ini mengingatkan kita bahwa waktu itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Bukan sebagai tekanan buat kita. Bukan untuk dikejar, tapi untuk kita hidupi. Kita enjoy the moment. Tapi, pasti ada yang bertanya, bagaimana kita bisa menikmati waktu di dunia yang begitu cepat? Jawabannya sederhana. Ya, meski nggak mudah sih. Dengan hadir. Hadir penuh. Hadir ketika kita makan, bukan sambil sibuk men-scroll HP kita. Hadir ketika berbicara dengan orang lain, bukan sambil memikirkan hal berikutnya. Hadir ketika berjalan, merasakan angin, mendengarkan burung, menghirup udara. Jadi ketika kita hadir, waktu tidak lagi sekedar angka. Waktu berubah menjadi rasa. Dan rasa itu, guys, adalah kehidupan itu sendiri. Aku di sini bukan sebagai seorang guru ya, karena aku juga sering kejebak oleh waktu itu sendiri, sering menunda-nunda, terlalu banyak berpikir, atau ya kadang kehilangan momen karena sibuk memikirkan masa depan. Tapi kita ada di sini secara bersama-sama, kita belajar sama-sama, mengembalikan diri ke pusat kita. Karena hidup bukan tentang menghitung berapa lama kita bernapas, tapi tentang bagaimana setiap napas membawa makna. Aku ingin ngajak kamu sejenak untuk kita merefleksi singkat. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan bahwa detik ini adalah hadiah. Nggak ada masa lalu yang bisa kamu ulang. Nggak ada masa depan yang bisa kamu prediksi. Tapi detik ini, ya, detik inilah yang nyata. Sekarang mari kita ucapkan bersama dalam hati atau dengan suara lembut. Aku hadir di momen ini. Waktu adalah sahabatku, bukan musuhku. Aku tidak menunda hidupku. Setiap detik adalah kesempatan untuk mencintai, belajar, dan bertumbuh. Aku memilih untuk hadir sepenuhnya di sini, sekarang. So guys, ingatlah, waktu bisa terasa blur, tapi juga bisa menjadi magic. Semua tergantung pada bagaimana kita hadir di dalamnya. Jangan terlalu banyak menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga kata-kata sederhana ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita semua. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.